Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan video tutorial. Kita berjumpa lagi ya. Setelah sekian lama saya tidak upload video. Kali ini kita berjumpa lagi di video singkat dan video free atau gratis file mini dashboard yang sudah saya tampilkan sekarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menampilkan ya dashboard sederhana atau mini dashboard, di mana dashboard ini itu dilengkapi dengan fitur mouse over. Nah, dashboard ini menampilkan jumlah barang terjual di beberapa channel penjualan ya. Jadi ada penjualan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Terus untuk channel penjualannya ini ada in-store, ada online, dan ada distributor, serta ada wholesale. Nah, disebut dengan fitur mouse over di sini karena untuk menampilkan grafiknya itu kita cukup mengarahkan mouse-nya saja, tidak usah mengklik pada bagian tombol-tombol yang sudah saya sediakan. Contoh di bagian tahun dari 2018 sampai dengan 2021. Terus di bagian bawah juga ada tombol, ada in-store sampai dengan wholesale. Nah, di bagian grafik yang tengah ini adalah grafik yang menunjukkan tentang penjualan yang terdiri dari unit price dan unit cost. Jadi ya unit price dengan unit cost ini dia ditampilkan di tengah-tengah sini sesuai dengan tahun dan sales channel yang kita pilih gitu. Dan di atas ini itu ada total unit price-nya berapa dan total unit cost-nya berapa. Di samping kanan ini ada unit price. Nah, unit price ini dia menjelaskan atau menampilkan hasil untuk semua sales channel mulai dari in-store sampai dengan wholesale. Jadi untuk unit price-nya itu segini ya di tahun 2018, di bawahnya ada unit cost segini di tahun 2018. Nah, untuk mengubah tampilan dari dashboardnya, kita cukup mengarahkan saja di bagian tahun sini, misalnya di tahun 2019. Nah, seperti ini, maka grafiknya akan berubah ya, atau menunjukkan penjualan di tahun 2019 pada kategori sales channelnya adalah wholesale. Jadi otomatis di sini akan berubah sesuai dengan yang kita pilih seperti ini. Nah, ini. Begitu juga di bagian total unit, unit price dan total unit cost ya. Ini semua dia akan berubah otomatis sesuai dengan tombol yang kita arahkan mouse-nya ke situ. Nah, seperti ini. Di bagian bawah juga bisa kita pilih. Tapi di bagian samping sini ini akan berubah kalau kita memilih di bagian tahunnya. Nah, kalau kita memilih di bagian sales channelnya, maka ini nggak akan berubah karena ini dia kita hitung berdasarkan tahun. Terus kita coba hitung atau kita cari di bagian sales channel di bagian bawah sini ya. Nah, arahkan seperti ini maka dia akan mengubah datanya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi ini adalah mini dashboard untuk menunjukkan total unit price dan total unit cost serta sales channel yang ada di sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan itu kan dalam penjualan barang dia menggunakan beberapa channel, yaitu in-store atau langsung di toko tersebut, terus online atau lewat distributor atau lewat datang langsung di tokonya gitu maksudnya, atau secara secara penjualannya itu bisa retail atau bisa eceran gitu. Di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara atau bagaimana file ini dibuat ya. Saya tidak akan membahas dari awal karena ini nanti bisa Anda download secara gratis. Nanti bisa Anda cek di deskripsi video. Bisa Anda langsung download di link yang nanti akan saya kasih. Nah, data ini atau mini dashboard ini itu saya buat menggunakan data yang ada di bagian sheet database ini. Jadi ini adalah sumber data yang saya pakai untuk pembuatan mini dashboardnya seperti ini. Nah, dari data grafik atau dari data dashboard yang saya tampilkan di sini itu dia mengambil database dari sini
Dan dari database ini itu kita buatkan dulu sumber grafik di sheet data grafik ini. Jadi ini adalah sumber grafik yang saya pakai untuk pembuatan dashboard ini. Nah, di dalam sumber data grafik ini ya, saya menggunakan tiga kriteria. Pertama ada sales channel, yang kedua ada tahun atau year, yang ketiga ada month. Nah, jadi unit price, unit cost, serta jumlah ini itu kita hitung atau kita tampilkan berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, dan berdasarkan sales channel. Nah, di sini ada rumus yang bisa Anda klik dan bisa Anda lihat ya di dalam formula bar ini. Itu bagian-bagian rumus yang saya pakai. Ini rumusnya cukup simpel, saya menggunakan rumus sum ifs aja. Nah, di bagian unit price dan di bagian unit cost ini juga sama, saya menggunakan rumus sum ifs ya. Nah, di bagian sales channel ini dia nanti akan muncul otomatis ketika kita mengarahkan mouse-nya ini ke sini. Contoh di bagian data grafik ini ya, di bagian sales channel kan terisi in store. Nah, kalau saya ubah menjadi online, nah, maka di sini pun juga berubah jadi online seperti itu. Jadi di sini ini ada coding atau VBA yang nanti bisa kita lihat ya, nanti saya tunjukkan seperti apa codingnya dan seperti apa memahaminya gitu. Oke. Jadi di sini ini dia tidak diketik, dia muncul otomatis ketika kita memilih sales channel di bagian bawah sini gitu. Begitu juga dengan di bagian tahun, di bagian years ini ya. Nah, ini juga bisa muncul otomatis kalau kita mengarahkan mouse-nya ke area tahun sini. Nah, ini. Nah, di sini saya pilih tahun 2019. Saya geser ke tahun 2020 mouse-nya, maka di sini juga akan otomatis terisi 2020 dan dia akan mengubah data di sini. Oke. Terus di bagian bawah ada tabel yang saya pakai untuk membuat grafik di samping sini ya. Jadi ini adalah grafik yang terbentuk dari tabel di sini. Nah, di bagian sini itu juga sama ya. Saya menggunakan sum ifs yang kriterianya itu hanya 2 sekarang, yaitu ada tahun dan ada sales channel. Jadi tidak ada bulan lagi. Ya, dan tidak ada sales channel karena kita menghitung sales channelnya berdasarkan tahun. Jadi kita menghitung online ya, sales channel online di tahun 2020 seperti itu. Oke, di sini di bagian dashboardnya makanya dia tidak akan berubah kalau kita mengarahkan mouse-nya ke sini. Nah, yang berubah di bagian sini saja gitu. Oke, jadi hanya mengarahkan mouse-nya aja. Nah, berikutnya setelah saya bahas di bagian data grafiknya ya, jadi di sini ya, ini ada nih sales channel, di sampingnya ini ada rumus yang saya buat. Jadi rumus ini itu dipakai untuk membuat keterangan yang saya tampilkan di sini. Jadi in store terus 2020 itu didapat dari sini teman-teman. Nah, ini ada rumusnya, bisa Anda cek. Nah, ini seperti ini rumusnya. Oke, dia muncul di sini. Jadi ketika saya ubah di tahun 2019 ya, dia berubah jadi 2019 gitu. Online, distributor. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini rumus atau bagian yang saya tampilkan di sini gitu. Nah, berikutnya kita akan lihat di bagian tombol-tombol yang sudah saya buat sedemikian rupa ini ya. Jadi dia kalau kita arahkan dia berubah warna. Jadi mengikuti apa yang saya arahkan mouse-nya seperti itu. Nah, pertama di sini untuk melihat objeknya, di sini selnya atau sheet ini saya kunci teman-teman ya. Tujuan saya kunci itu supaya tidak ada bagian yang tergeser gitu. Caranya cukup simpel, kita klik di bagian tab review, lalu di sini kita pilih unprotected. Klik saja, tidak usah memasukkan password. Nah, kalau sudah, di sini Anda sudah bisa untuk mengklik semua objek yang saya buat. Nah, ini bisa diklik semua. Kalau misalnya tidak bisa diklik, berarti di sini selnya atau sheetnya dalam kondisi terkunci. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak bisa diklik sudah. Membukanya cukup diklik di bagian tab review, klik unprotected. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini kita akan lihat ya di bagian tombol yang saya buat. Tombol ini itu saya buatnya pakai shape teman-teman ya. Cuma di atas shape-nya ini saya masukkan label yang saya ambil dari sini. Jadi klik developer, terus klik design mode dulu. Oke, nah setelah klik design mode, maka di sini
bisa kita klik. Nah, ini ada label yang tidak terlihat, tidak nampak karena sudah saya modifikasi. Nah, cara modifikasinya gimana? Saya klik di sini ya. Nah, ini adalah label yang tadi saya taruh di sini, tepat di atasnya tahun 2018. Nah, seperti itu. Oke. Nah, cara membuat label supaya dia itu tidak terlihat di dalam sheet-nya, kita cukup klik di bagian tab developer. Terus di sini ada insert, di sini ada kategori form dan ActiveX. Kita pilih yang di bagian kategori ActiveX. Di sini ada label. Nah, ini tinggal saya buat seperti ini, maka dia warnanya seperti ini ya. Lalu tinggal saya klik kanan, pilih properties. Oke. Nah, di sini saya buang ya, di bagian caption ini saya buang. Lalu di bagian back style ini saya pilih yang 0, transparan. Nah, kalau sudah, saya tutup, saya klik di bagian sel yang kosong, maka dia udah hilang. Tapi di sini ada, gitu. Nah, di sini ada, dan kita klik kanan lagi, pilih properties. Nah, ini saya kasih nama. Nah, di bagian name-nya sini saya ubah. Diubah jadi apa? Nah, kalau yang di sini ya, ini kan saya ganti, saya klik kanan, pilih properties. Ini jadi LB 2018. Nah, ini. Terus ini LB 2019, LB 2020, LB 2021. Oke, jadi ini adalah nama-nama label yang saya buat dan saya letakkan tepat di atas shapes. Kalau yang di sini ya, yang ini pakai shapes. Jadi cukup saya klik insert, terus pilih shapes ya. Shapesnya bentuknya round rectangle kayak gini. Nah, terus saya klik kanan, pilih edit text. Ketik 2018. Sudah selesai. Seperti ini untuk pembuatan shapes-nya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Terus saya taruh di sini. Itu di bagian shapes-nya. Jadi di sini ada dua tombol ya, ada dua objek maksudnya gitu. Pertama shapes, yang kedua adalah label. Nah, ini. Di bawah pun juga sama teman-teman, di bagian in-store, online, distributor, wholesale. Nah, di sini ya, labelnya saya kasih nama LB Store. Ini saya kasih nama LB Online. Ini saya kasih nama LB Distributor. Yang ini saya kasih nama LB Wall. Di bagian bawahnya juga ada shapes sama dengan yang tadi. Nah, shapes ini untuk memberikan keterangan in store. Sampai dengan di bagian wholesale. Jadi dia ada dua objek, sekali lagi ada label, ada shapes. Nah, terus yang lain-lain ini itu juga semuanya menggunakan shapes ya. Ini menggunakan grafiknya grafik kolom seperti ini gitu. Untuk warnanya bisa disesuaikan sendiri. Nah, kalau sudah, kita masuk sekarang ke bagian codingnya ya. Nah, di sini ini ada coding yang saya buat supaya ketika dijalankan maka dia akan menampilkan grafik sesuai dengan yang kita pilih. Cuman di sini kalau mau dijalankan ini nggak bisa, maka caranya itu harus diklik developer, matikan design mode dulu, diklik, nah mati, habis itu kita bisa menjalankan codingnya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, nah itu di bagian menjalankannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian coding. Codingnya ini semuanya sama ya, jadi tidak ada cukup kopas-kopas nanti coding yang saya buat gitu. Karena selesai satu tombol, maka tombol berikutnya tinggal dikopas dan diedit gitu. Nah, kita masuk dulu di bagian coding LB 2018 ini. Cukup Anda bisa mengklik 2 kali, maka akan dibawa ke coding di bagian sheet 3 dashboard ini. Nah, di sini perintahnya seperti ini ya, ada active_sheet.shapes S2018 di mana S2018 ini itu adalah nama shapes-nya teman-teman. Jadi shapes ini itu juga saya kasih nama. Nah, ini S2018. Terus yang bawah juga sama, ada S2019, S2020, S2021. Jadi kenapa saya kasih nama? Supaya saya gampang untuk memberikan perintah, yaitu mengganti warna shapes-nya berdasarkan warna yang saya tentukan gitu. Jadi di sini S2018 itu ketika dipilih maka dia warnanya adalah biru. Contoh ya, ini saya matikan desain mode-nya, saya jalankan. Nah, jadi warna biru. Yang lainnya akan berubah menjadi warna merah seperti ini gitu. Maka
di sini. Jadi fungsi dari active sheet ini adalah sheet yang sedang aktif atau yang sedang kita pilih itu. Nah, jadi di bagian dashboard inilah ya sheet yang aktif. Makanya di sini kita ketik perintah active sheet atau sheet yang aktif. Di dalam sheet yang aktif ini ada shapes dengan nama S2018. Kita akan kasih fill ya, for colornya atau warna depannya itu kita kasih warna dengan mode RGB, yang warnanya ini. Nah, yang lainnya itu akan kita kasih warna merah tadi. Jadi warna merah itu yang ini. Jadi S2019 sampai dengan S2021 itu warnanya seperti ini atau warna merah tadi. Nah, setelah kita kasih warna, maka di bagian sheet 1, yaitu sheet 1 itu yang ini, data grafik ini. Nah, ini di bagian sel ya, di bagian sel C5 ya, C5 itu yang ini. C5, nah ini itu akan diisi dengan tahun yaitu 2018 karena memang yang kita arahkan ini adalah tahun 2018. Nah ini, jadi kalau saya misalnya coba lagi, nah seperti ini ya, oke, maka di sini akan jadi 2018. Nah itu maksud dari perintah yang ini. Nah karena ini sudah jadi, maka ya tinggal saya copy ini, tinggal di copy saja, tinggal di copy, taruh bawahnya. Terus ini yang tadinya S2018 tinggal diganti jadi S2019 karena ini untuk yang label 2019 gitu. Ini jadi 2018 dipindah 2020 2021. Ini 2018. Jadi semuanya sistemnya seperti itu, teman-teman ya. Begitu juga dengan di bagian yang bawah sini. Nah, ini kalau kita cek, klik 2 kali di bagian labelnya. Nah, codingnya kayak gini. Cuman dia bukan lagi isinya itu tahun, tapi isinya adalah kayak gini, ada in-store, online, distributor, dan ada wholesale. Nah, cuman pengetikan ini dari in-store, online, distributor itu harus sama dengan yang ada di dalam sales channel ini, teman-teman. Jadi ketikannya harus sama dengan ini, tidak boleh beda. Karena kalau dia beda, maka grafik tidak akan tampil atau nggak akan jalan di sini. Nah, itu bagian yang bisa saya tunjukkan ke Anda dalam penggunaan mini dashboard ini, teman-teman. Nah, bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat dan bisa Anda pelajari untuk membuat tampilan dashboard di tempat kerja atau di usaha Anda masing-masing, silakan di-download file ini di deskripsi video. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih atas perhatiannya serta support selama ini ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semoga tetap bermanfaat buat Anda dan bermanfaat buat banyak orang. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.